Kota Parepare memiliki anugerah yang sangat indah, yaitu keadaan geografis yang memukau baik dalam segi letak, elevasi perbukitan kecil maupun perairan sungai dan lautnya. Kota Parepare yang memiliki wilayah atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan, terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidendang Rapang, dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Baru. Meskipun terletak di tepi laut, tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dari strategisnya posisi geografis Kota Parepare, maka dari itu tumbuhlah objek wisata yang sangat memanfaatkan alam dan letak keberadaan Kota Parepare, serta menjadi acuan untuk menelusuri keindahannya. Begitu pula dengan wisata Salok Karajae yang memiliki potensi alam yang luar biasa, dan wisata-wisata alam lainnya yang masih perlu dibenahi karena memiliki potensi wisata alam yang dapat menjadi salah satu tujuan utama wisata masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Kota Parepare. Sebetulnya saya termasuk pengelola dari Teras Sempang juga, dan ada beberapa kemarin untuk pengembangan wisata yang pernah dan saya lakukan, khususnya mungkin di Salok Karajae ini. Sebenarnya Salok Karajae ini sangat penting dan sangat bagus untuk dikembangkan. Menurut pengalaman saya membuat suatu armada kapal, dalam artian itu dibuat memang untuk wisata masuk ke dalam Salok Karajae sampai ke dalam Batu Kiki. Itu sebenarnya cuma ide-ide iseng-iseng aja, dan setelah saya melakukan dan ada beberapa yang pernah datang dan menikmati dan naik perahu di Salok Karajae ini, dan mereka sangat terkesan sekali melihat view pemandangan yang begitu mungkin unik ya. Karena uniknya begini, mereka mungkin pernah melihat sesuatu film kayak seperti di Vietnam. Nah, itulah gaya-gaya di dalam di Salok Karajae, karena di situ bersentuhan dengan alam, termasuk gunung, itu kelihatan semua. Dan menurut pengalaman saya bahwa seharusnya inilah Salok Karajae harus dikembangkan wisatanya. Maksudnya wisata airnya. Ada beberapa juga waktu itu pernah datang dari Kementerian Pariwisata, terus dari Dinas Provinsi Pariwisata beserta travel. Nah, itu ada sekitar 4-5 orang bersama dengan Kadis Pariwisata di Parepare juga. Jadi saya bersama-sama dan mau melihat kondisi di dalam Salok Karajae, dan setelah saya membawa ke dalam, dia merasa ini bahwa Salok Karajae itu memang punya potensi untuk dijadikan wisata perahunya. Karena dia kagetnya karena kenapa? Bahwa pengalamannya seorang travel ini, bahwa di Makassar saja, di
Telok, atau saya tidak salah dia cerita pengalamannya. Itu cuman Salok Telok dengan suasana nipanya, cuman ketemu dengan masyarakat orang di dalam, dengan suguhan-suguhan masakan tradisionalnya di dalam. Itu cuman simpel begitu, tapi setelah dia melihat Salok Karajai kok bisa tidak dibuatkan sesuatu begitu. Akhirnya saya juga membawa sempat ke luar, sampai ke Muara, sampai ke luar sana. Dia merasa senang sekali dan suka sekali bahwa ternyata Parepare sangat bagus di Salok Karajai. Pantai yang sering dijadikan pusat rekreasi oleh masyarakat kota Parepare yaitu Pantai Lumpuai. Pantai ini berada di Kecamatan Bacu Kiki Barat. Lokasinya dekat dengan fasilitas umum seperti masjid dan puskesmas. Disediakan pula rumah-rumah yang terdiri dari bambu, beratap nipah yang bisa disewa oleh wisatawan. Pantai Lumpuai memiliki air laut yang bening dengan pasir pantai halus kecoklatan. Pantai ini tidak mengalami perubahan besar meskipun pada tahun 1980-an pernah ditambahkan fasilitas pendukung tetapi tidak mampu mengubah komposisi alamnya. Lokasi ini dulunya hanya dipakai oleh orang-orang penting, namun karena gencarnya promosi akhirnya Lumpuai yang semula untuk pemandian berubah menjadi wisata pantai di Sulawesi Selatan. Kebun Raya Jompie merupakan hutan kota Parepare yang dijadikan tempat pariwisata. Kebun Raya Jompie yang dibangun sejak tahun 1920 menyimpan keanekaragaman hayati serta menjadi objek wisata dan pusat penelitian tumbuhan tropis, terutama tanaman endemik Sulawesi. Jarak dari pusat kota Parepare yakni sekitar 3,5 km. Kebun Jompie juga sangat strategis karena mudah dijangkau, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kebun yang mempunyai luas kurang lebih 13,5 hektar ini menawarkan rekreasi seperti kolam renang, area perkemahan, dan jalan setapak untuk wisata yang ingin menikmati hutan dan pepohonan dengan berjalan-jalan. Hutan Jompie sebagai hutan kota terbaik ke-6 se-Indonesia. Pada saat resepsi kenegaraan HUT Republik Indonesia ke-65, hutan seluas 13,6 hektar itu sebelumnya diputuskan oleh pemerintah pusat sebagai hutan kota terbaik di Sulawesi Selatan. Selain hutan, terdapat juga kebun raya yang ditetapkan sebagai pusat koleksi dan konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea dengan menonjolkan keanekaragaman tumbuhan obat, tumbuhan adat, dan etobotani. Dalam kawasan ini terdapat beberapa fasilitas fisik, antara lain kolam renang, 14 unit shelter atau tempat istirahat, area perkemahan, gedung pertemuan, saluran drainase, dan jalan setapak yang menjangkau setiap sudut kawasan. Keanekaragaman tumbuhan di kawasan ini menurut analisis dari Tim Analisis Vegetasi Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI terdiri dari 90 jenis yang berasal dari 81 marga tumbuhan. Sebanyak 7 jenis diantaranya telah teridentifikasi secara lengkap, 10 jenis baru diketahui marganya, dan 3 jenis baru teridentifikasi sebagai pada tingkat suku. Beberapa diantaranya diketahui sebagai tumbuhan yang langka. Khususnya yang bermukim di kawasan Tondangang Lumpuai berpeluang menjadi pengusaha budidaya terumbu karang. Pemerintah Kota Parepare menyulap kawasan ini sebagai pusat pelestarian terumbu karang dan budidaya terumbu karang. Parepare bahkan memiliki pemandangan sunset yang sangat tak bisa untuk dilewatkan ketika kita melancong ataupun berkunjung kemari. Bahkan spot untuk melihat sunset sangat beragam baik di bukit maupun di pantai. Juga pemandangan bak berada di sebuah danau. Kota Parepare memiliki hal tersebut karena teluk yang menghadap ke Selat Makassar inilah spesialisasi geografis Kota Parepare
tidaklah kaya dan sangatlah beragam. Apa ya, kalau orang bilang nama ini, tempatnya itu namanya Bulu Batue. Tempat ini saya sering kunjungi 2 atau 3 kali lah, tapi waktu paling sering itu pagi, karena beberapa teman katanya bilang kalau sunrise di pagi hari di sini tuh katanya enak gitu, maksudnya sejuk, kita bisa dapat momen sunrise-nya begitu ya. Terus kemudian saya biasa kesini sama teman-teman tuh kalau misalkan lagi mumet, lagi stres lah atau apa gitu. Nah, ini tempat salah satu cara untuk menenangkan segala pikiran, stresnya pikiran gitu. Dan kalau dilihat sih sebenarnya nih, tempat ini menarik ya, dalam arti bisa menjadi sesuatu gitu, apakah bisa menjadi tempat wisata atau apa gitu. Dan saya perhatikan juga warga-warga di sini juga pada minat, ada yang sampai datang untuk pemandangan dan ada yang untuk mengabadikan selfie. Tapi ya selebihnya ya saya warga biasa yang menjadi penikmat ciptaan keindahannya Tuhan. Bulu Batue sebenarnya ini karena teman ya jadi tahu tempat ini. Cuman karena pada akhirnya ada beberapa yang tahu, jadi biasanya satu tempat kalau udah pada banyak yang tahu itu biasanya udah pada rame itu. Yang saya harap sih selama kita bisa menikmati keindahan ini, kita juga bisa menjaga kebersihan dan buang sampah jangan sembarangan. Kalau kita misalkan pagi-pagi bawa makanan dan segala macam sarapan, paling tidak sampah kita packing dan bawa pulang gitu. Artinya kita menikmati keindahan juga, tapi juga kita harus tahu aturan untuk tetap melestarikan agar yang datang juga tetap enak dan tetap elok. Kita juga ada pengunjung lain juga tetap bisa enjoy gitu, tanpa harus terdistraksi dengan sampah-sampah. Jadi ya kurang lebih begitu. Ada banyak ya orang yang mencari tempat indah tuh di beberapa kota. Kita tuh luput bahwa sebenarnya di Parepare sendiri banyak banget tempat-tempat yang kece dan menarik. Dan saya rasa pihak pemerintah juga bisa melihat potensi itu, bisa menjadi salah satu wisata gitu. Saya harap sih begitu ya, artinya untuk melestarikan kota Parepare ini sendiri gitu, kita bisa mengangkat potensi-potensi keindahan alam kota kita gitu. Bagi warga lokal dan wisatawan, pantai yang terletak di Jalan Mati Rotasi memiliki pemandangan lepas ke arah Teluk Parepare. Pantai ini memiliki beberapa gazebo, bangku taman, lintasan jogging, batu-batu andesit berukuran besar, penahan abrasi dan lapangan yang dimanfaatkan warga untuk berolahraga.
Pantai Mati Rotasi ramai dikunjungi warga Parepare pada hari Minggu untuk berolahraga dan bersantai. Matras salah satunya, atau Taman Matras, yang terletak strategis di kota Parepare yang memiliki banyak pengunjung untuk semua kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Baik ditempati untuk pasangan hingga keluarga dan teman-teman, karena aksesnya yang free atau gratis untuk masuk, sehingga memudahkan pengunjung dan memilih Taman Matras sebagai tempat destinasi maupun sekedar berkunjung untuk bersantai dan lainnya. Suasana yang sejuk dan terletak di dekat lautan membuat atmosfer di sekitar Taman Matras ini lebih disukai dan disenangi masyarakat. Namun sayangnya masih ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melestarikan maupun menjaga lingkungan dan membuang sampah sembarangan. Menyediakan tempat sampah yang cukup dan mari saling menjaga lingkungan agar wisata-wisata alam yang ada di kota Parepare kita tercinta ini tetap terjaga kelestariannya. Taman Matras sejauh ini sering ke sini. Bagus, cuma agak kotor. Begitu di. Aman, ada tempat sampah. Oh, begitu deh. Cuman lebih tapi selain itu bagaimana dengan suasananya? Enak aja kalau suasananya segar. Begitu deh. Kemudian pendapatnya tentang sebagai salah satu wisata di kota Parepare bagaimana? Bagus. Bagus di. Iya. Gitu. Harapannya supaya tempat sampahnya ditambahin sama beberapa penerangannya. Begitu deh. Tapi menurut ini Taman Matras sudah cukup bagus kah untuk menjadi wisata di kota Parepare? Cukup bagus. Gitu deh. Bagaimana pendapat Kak tentang Matras? Pendapat saya sih tentang Matras sangat bagus, apalagi kan di sini lokasinya agak lebih strategis di dekat laut, dan mengenai wisata ini kan bisa dibilang sangat terjangkau, maksudnya terjangkau, free, semua orang bisa datang ke sini, jadi bisa dibilang sangat menguntungkan juga untuk masyarakat nih. Begini ya, tentang Matras kan di sini bisa tidak cocok tidak untuk mungkin untuk keluarga, untuk teman-teman, tempat nongkrong begitu. Kalau semua kalangan sih sangat cocok kan. Jadi kan dari anak-anak kan, dari keluarga sendiri, orang maksudnya pasangan cocok.
tahu atas nama siapa? Oke, saya buka masker dulu deh Kak. Gimana sih? Sorry, gini aja. Jadi saya perkenalkan, nama lengkap saya Hardianti Patangari, biasa disapa Anti. Kalau boleh tahu tahun berapa, duta tahun berapa? Alhamdulillah saya terpilih menjadi duta pariwisata itu pada tahun 2015 dan terpilih sebagai juara 3. Kemudian tentang tema tentang wisata alam, bagaimana selama waktu jadi duta pariwisata, bagaimana apa saja yang kita lakukan mengenai wisata di Kota Parepare? Baik, selama mengemban amanah sebagai duta pariwisata Kota Parepare pada tahun 2015 pada saat itu, intinya kita karena kami banyak ya, bukan hanya saya saja yang terpilih pada saat itu, angkatan saya kurang lebih 15-20 orang. Setiap kita akan diberikan tugas amanah dari Dinas Pariwisata Kota Parepare. Kebetulan pada saat itu ketika saya menjabat sebagai juara 3, saya berkesempatan untuk ikut menyambut Pak Habibie ketika beliau berkunjung. Kemudian saya juga sempat menyambut Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu untuk acara penyambutan. Di luar dari itu kita juga ada beberapa kegiatan, misalnya kita visit beberapa tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Parepare, dan kita sebagai duta bagaimana cara kita untuk mempromosikan tempat pariwisata tersebut, entah itu lewat akun sosmed kita pribadi atau dengan mengajak masyarakat dan mengedukasi. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan Kak, wisata-wisata apa saja sih yang ada di Kota Parepare? Oke, as far as I know, jadi ada beberapa tempat pariwisata di Kota Parepare. Namun ketika saya menjabat pada saat itu belum ada monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Kalau sekarang kita sudah bisa lihat monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Kebun Raya Jompi, tentang Riverside, kemudian beberapa pantai, Maputo Beach. Selain itu mungkin kita bisa ke Bacu Kiki, ada Tugu Jambu di sana ya. Kemudian beberapa juga situs cagar budaya, Batu Maringkir di sana. Kalau kita lagi pindah ke daerah Soreang, kita bisa sekarang lihat Pantai Tanggul, dan saya pikir beberapa lagi. Kalau saya sebutkan mungkin panjang. Kemudian ada tidak selama jadi duta pencapaiannya apa saja sih? Boleh diceritakan Kak? Baik, terima kasih. Jadi pada saat itu 2015 setelah mengikuti ajang Duta Pariwisata Kota Parepare, setelah itu saya kemudian mulai mengikuti beberapa ajang kegiatan lain, bukan hanya di tingkat kota. Saya kemudian men-challenge bagaimana saya juga ikut seleksi ajang tingkat provinsi. Alhamdulillah pada saat itu saya ikut di tahun 2017 mendaftar seleksi pertukaran pemuda antar negara, tapi sayangnya belum lolos, cuma sampai di top 5 besar. 2018 daftar lagi, belum lolos lagi, cuma sampai top 5. Kemudian at the last, ya saya bilang last shoot di tahun 2019 daftar lagi program itu. Alhamdulillah terpilih menjadi delegasi utama mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada program pertukaran pemuda antar negara di Jepang dan 4 negara ASEAN itu di tahun 2019. Jadi maksud saya bahwa dari mengikuti proses seleksi menjadi duta, saya kemudian merasa bahwa saya betul-betul digenjot di sana dan diberikan wawasan bagaimana kemudian kita menjadi duta di daerah kita, dan kenapa tidak kita juga menjadi duta muda Indonesia, dan alhamdulillah itu terwujud begitu Kak. Oke. Kemudian mengenai temanya tentang wisata alam di Kota Parepare, ada tidak idenya Kakak untuk lebih mengembangkan wisata alam di Kota Parepare? Baik, kalau persoalan ide Kak, kalau ditanya secara pribadi pasti sangat ada, karena maksudnya Parepare ini kota yang sangat unik menurut saya dan menurut banyak orang tentunya yang sudah berkunjung, karena kita ada di pesisir dan kita juga ada di pegunungan.
dan bahkan sejarahnya Raja Goa yang datang dia bilang kan bajik kini pare. Jadi memang Pare-Pare ini memang unik, memang sangat berpotensi untuk digali, salah satunya di bidang itu di sektor pariwisata. Kalau ide untuk sektor pariwisata khususnya di alam misalnya, saya punya ide kenapa tidak Salok Karajae kita kita sounding seperti UNESCO Geopark ya di Maros. Why not begitu? Kenapa tidak kita men-sounding bahwa kita juga punya Salok Karajae? Tidak usahlah kita masuk di UNESCO, at least kita sounding di Sulsel bahwa kita juga punya Salok Karajae, for example, dengan sounding ya tentunya dengan melengkapi fasilitas-fasilitas di tempat wisata alam tersebut. Jadi yang saya dapatkan di Duta Pariwisata bahwa poin penting dari sektor pariwisata itu yaitu kita harus menanamkan sabta pesona, di mana masyarakat, pemerintah harus paham bahwa apa sih yang membuat pengunjung akan datang di tempat pariwisata, yaitu 7 poin itu. Jadi yang pertama aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan. Jadi maksud saya ini sangat penting dan perlu diedukasi masyarakat sekitar kita, karena kalau aman orang pasti mau datang, kalau bersih tidak ada sampah di sekitar pasti orang sangat senang berkunjung, dan beberapa poin tadi yang saya sebutkan. Baik, terakhir Kak, mungkin harapannya untuk wisata yang ada di Kota Pare-Pare supaya lebih eksis dan lebih berkembang lagi. Baik, kalau besar harapan saya bahwa kita sebagai warga Pare-Pare patut berbangga dengan kota kita yang ya luasnya mungkin cukup kecil tapi potensinya begitu besar. Ayo sama-sama teman-teman pemuda, kita sebisa kita lah, apa yang bisa kita lakukan untuk setidak-tidaknya memberitahukan bahwa di Pare-Pare ada ini. Namun saya lebih ke poin ini sih Kak, saya ada tempat favorit di Pare-Pare yang mungkin yang selama ini kan yang digaung-gaungkan monumen, itu kan jelas karena di tengah kota. Ada tempat yang menurut saya cantik sekali, itu yang di Ulu Batuwe, tempat beberapa orang priwet. Saya pernah juga take film di sana, film Isukang, Sengerenda dan Tommy Maka. Jadi di situ kayaknya boleh juga nih di sounding jadi tempat wisata, di branding apa, karena sepertinya itu sama sekali nggak ada branding ya. Kalau datang ya cuman hamparan rumput tapi pemandangannya masya Allah, kenapa tidak? Itu yang dijadikan juga satu tempat tujuan lagi di Kota Pare-Pare itu kan. Sila suratku teman-teman pemuda-pemuda masyarakat Kota Pare-Pare, mari sama-sama lestarikan tempat pariwisata alam yang ada di kota kita ini, kota tercinta kita, kota bersahaja di Kota Pare-Pare, dengan visit tempat tersebut. Misalnya kita datang memang berkunjung betul-betul di Salok Karajae, kita datang ke Paputo, kita datang ke Pantai Lumpue. Saya pikir Pantai Lumpue masih bisa di sounding lagi. Kita datang ke Soreang, ke Pantai Tanggul, kita ke daerah pegunungan yang tadi saya sebutkan, Ulu Batuwe, dan beberapa tempat lagi, dengan memperhatikan itu Kak, sabta pesona, memperhatikan dari segi keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Semoga Pare-Pare ke depan we are not just talking about monumen Cinta Habibie Ainun yang ada di perkotaan, tapi kita juga talking about Salok Karajae, we talk about Pantai Lumpue, kita kembalikan ke keeksisan Pantai Lumpue yang sekarang ya sepertinya mulai meredup. Ayo sama-sama semoga dengan
usaha kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang luas. I think that's all. Salamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.